hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini melalui renungan hari Kamis, kita akan bersama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di malam hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan berikan kami hikmat, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar terus boleh mengubahkan kami menjadi anak-anak Allah yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan di hari Kamis ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Efesus pasal yang keempat ayat 15 dan 16 kita akan membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian bulan keluarga di bulan Agustus ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan melalui ibadah bahkan persekutuan yang boleh terjadi selama masa pandemi ini. Kita melihat bahwa Tuhan terus bekerja, berkarya melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Dan di malam hari ini firman Tuhan yang tadi kita renungkan dan kita baca mengajak kita untuk melihat
apa yang seharusnya keluarga-keluarga Kristen lakukan di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat perkembangan dunia teknologi hari-hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa memang sudah sedemikian canggih perkembangannya. Di bulan keluarga ini mengangkat sebuah tema tentang bagaimana kita terconnecting atau tersambung, menjalin hubungan dengan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat di hari-hari ini, kita tidak asing lagi mendengar kata-kata terkoneksi atau yang boleh dikatakan tersambung, jaringan internet atau aplikasi, ya, wifi bahkan apapun. Dan orang sudah tidak lagi merasa terkejut kalau misalnya berbicara tentang, waduh, maaf nih, saya tidak bisa mengikuti ibadah karena jaringan koneksi saya jelek, atau wifi saya gangguan, kuota saya habis, begitu. Semuanya berdasarkan tentang konektivitas atau jaringan yang ada. Nah, di malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat bahwa dunia hari-hari ini sudah begitu canggihnya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari dunia ini atau yang ada di dunia ini semua berhubungan dengan internet, semua berhubungan dengan sebuah jaringan yang saling terkoneksi. Ya. Bahkan kalau saya boleh katakan, dunia ada dalam genggaman kita. Artinya apa? Informasi dari belahan dunia manapun kita dapat mengetahui melalui gadget yang kita miliki, melalui media-media sosial yang kita punya. Kita bisa mengakses berbagai macam perkembangan dunia ini. Hampir tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat dijangkau. Ya, semua orang dapat menerima dan mengirimkan berita melalui gadget yang dipegangnya. Sangat mudah mengakses segala hal yang ada. Namun ironisnya Bapak Ibu, walaupun sepertinya dunia ini semakin terkoneksi, ya, dari wilayah satu ke wilayah yang lain melalui sebuah alat yang kita namakan handphone atau komputer atau apapun itu, banyak orang justru merasa terasing. Canggihnya dunia ini atau teknologi ini ternyata tidak dibarengi dengan sebuah pertumbuhan tingkat keterhubungan manusia dengan sesamanya, tingkat kehubungan manusia dengan Tuhan. Justru individualis yang banyak terbangun. Banyak orang yang merasa tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya seperti yang dialami oleh generasi sebelumnya. Dan bahkan Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan itu untuk saling memiliki sebuah hubungan. Ya. Makanya firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini dikatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tanpa kita sadari, mungkin hubungan kita dengan orang yang paling dekat, istri, anak-anak, sudah mulai ada jarak, ya. Dan justru kita memiliki hubungan yang baik dengan orang yang jauh di sana. Kita memiliki hubungan yang intens dengan orang-orang, bahkan teman-teman kita yang ada di luar wilayah kita. Setiap hari bisa bertemu dengan video call atau hal apapun itu. Dan malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita juga terconnecting kembali, hubungan dipulihkan dengan sesama kita, orang yang terdekat dan terlebih kepada Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana Allah adalah kasih. Dan untuk dapat mengasihi, kita juga harus harus mampu untuk mengasihi orang lain. Terlepas dari status kita apa, terlepas dari kedudukan kita apa. Pastikan bahwa manusia membutuhkan hubungan yang sehat di dalam kehidupannya. Manusia mencoba menggantikan hubungan dengan banyak hal. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Manusia umumnya hari-hari ini dapat terkoneksi dengan Tuhan dan sesama tanpa merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Namun ia tidak dapat tahan sebentar pun apabila ia tidak terkoneksi dengan dunia luar
melalui kecanggihan alat itu atau gadget yang kita miliki, sepertinya hidupnya mati di hari itu. Tidak bisa bersemangat. Inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kehidupan kita melalui renungan firman Tuhan. Tuhan menekankan pentingnya, dan inilah hal-hal yang harus kita pulihkan. Bagaimana terkoneksi kembali hubungan itu dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita diselamatkan bukan tanpa maksud, tetapi kita diselamatkan untuk suatu tujuan ilahi yang luar biasa, yaitu membawa suara Tuhan atau pesan Tuhan kepada dunia ini. Oleh karenanya, melalui renungan firman Tuhan di malam hari ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Apakah yang dapat diharapkan ketika kita sebagai orang percaya terkoneksi dengan benar dengan Tuhan? Hal yang pertama adalah keterhubungan dengan Tuhan itu menghasilkan hidup di dalam kebenaran. Efesus 4 ayat yang ke-15 sudah menjelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kepalsuan dan kesalahan di sekitar kita. Bahkan adanya ajaran-ajaran tentang kebenaran yang palsu dan salah. Kelihatannya seperti benar, namun sesungguhnya tidak. Ajaran-ajaran seperti ini bisa mengombang-ambingkan orang-orang percaya dan imannya belum dewasa. Ayat yang kita baca tadi mengajak kita untuk semakin hari semakin bertumbuh, dewasa di dalam iman. Iman yang dewasa adalah berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal. Fokusnya hanya satu, ke arah Kristus, ke arah Dia saja yang adalah kepala. Namun bagaimana sekiranya orang yang kita kasihi, entahkah itu teman dekat, pasangan, ya, atau anggota keluarga, atau siapapun yang hari-hari ini kita sedang dekat, berapa lama sekali kita biasanya ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan mereka? Tentunya harus sesering mungkin, bukan? Sama halnya juga dengan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Dia, tentunya kita ingin menjalin keakraban sesering mungkin dengannya. Keterkoneksian dengan sang sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri, akan membuat kita semakin mengasihi. Itu bukan semua karena usaha kita. Ya. Pada saat kita mau mengasihi Tuhan, otomatis Dia lebih dahulu yang mengasihi kita. Dan kita mau belajar untuk bagaimana kita terus lebih dalam lagi untuk bisa menjadi orang-orang yang terus bisa dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, keterhubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan fungsi yang benar. Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Salah satu gambaran yang paling umum tentang gereja di dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh di mana Kristus adalah kepala. Kita adalah anggota tubuh yang seharusnya terkoneksi dengan kepala itu. Sebagaimana Yesus pada waktu keberadaannya sebagai manusia berjalan, berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, demikian pula seharusnya ketika kita terhubung dengan Kristus, kita juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita adalah tubuh Kristus di dalam dunia ini. Kita dapat berupa tangan, kita bisa berupa kaki dalam satu ketubuh itu. Kita dapat berupa mata, telinga. Artinya di sini kita diharapkan untuk lebih berempati, melihat keadaan sekeliling yang sedang terjadi. Kita memiliki tangan, apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah untuk semuanya untuk Tuhan. Kita bisa mendengar hal-hal yang baik, atau mungkin kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita bisa memfilter? Kita bisa membedakan mana yang layak untuk kita dengar dan mana yang itu tidak penting. Karena pada saat kita mau datang di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar memiliki hati yang tulus.
tanpa sebuah motivasi apapun. Hal yang paling utama untuk bisa membangun sebuah konektivitas dengan Tuhan adalah kita membangun mesbah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini terdengar seperti asing buat kita, bagaimana membangun sebuah mesbah keluarga. Dan saya ingin katakan bahwa pada saat kita memiliki sebuah persekutuan, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita. Dalam situasi-situasi hari-hari ini sangat baik kalau kita memiliki mesbah keluarga. Di situ kita bisa berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Suami bisa menjadi berkat buat istri. Istri bisa menjadi berkat buat suami melalui kebenaran firman Tuhan. Orang tua kepada anak-anak, bahkan anak-anak juga kepada orang tua. Saling membagi hidup, sharing tentang segala kebaikan yang kita sudah terima. Saya rasa mesbah keluarga tidak membutuhkan sebuah koneksi jaringan internet. Tetapi yang dibutuhkan dalam mesbah keluarga adalah hati yang rindu untuk lawatan Tuhan. Tidak diperlukan biaya untuk keluar pada saat kita membangun mesbah keluarga. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan kita, mau atau tidak. Dimulai kapan? Mulai dari sekarang. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang baik untuk kita memiliki waktu khusus berada di bawah kaki Kristus. Untuk kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Membangun sebuah mesbah keluarga mungkin kita tidak terbiasa, tetapi mulai untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa membangun mesbah keluarga di dalam momen bulan keluarga ini. Bukan hanya sampai di Agustus, sepanjang kehidupan kita, kita minta agar Tuhan memberikan kerinduan buat kita membangun sebuah mesbah keluarga. Di situ kita bisa berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun Bapak Ibu Saudara, terkecuali kita hanya fokus berharap kepada Kristus yang adalah kepala dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan, biarlah melalui pesan firman Tuhan kita semakin memahami apa yang dimaksud dengan terkoneksi dengan Tuhan. Bukan sekedar suka berdoa, membaca Alkitab atau apapun itu, memuji Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana di sini kita memiliki kerinduan, ya, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena seseorang yang menyuruh kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, tetapi kesadaran penuh bahwa kita memerlukan Tuhan. Dengan hal itu, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Keterhubungan yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan keterhubungan yang benar dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap lawatan Tuhan buat setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Di momen bulan keluarga ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hati yang terus rindu untuk memiliki sebuah hubungan yang baik, membangun mesbah keluarga, di mana kami boleh bersama-sama berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan pada saat kami memiliki hati yang rindu akan lawatan Tuhan, Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah ketakutan, bahkan situasi yang ada, kami diberikan kekuatan. Di tengah-tengah kondisi kami yang sedang sakit, Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan stamina yang baik. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk boleh berjalan bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur buat firman yang boleh kami dengar di malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang setia dan taat hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti persekutuan di hari Kamis ini di rumah. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, berikan kekuatan kesehatan selama masa pandemi ini Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami semua, Tuhan akan cukupkan. Kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Kami tidak mampu untuk melakukan apapun, tetapi melalui setiap pertolongan Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Materikan firman ini dalam tanah hati kami yang paling baik, dan firman ini boleh bertumbuh berbuah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Jaga hidup kami, jaga setiap apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Bahkan berkati usaha kami, dan kami terus Tuhan
boleh dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.